Teman-teman, sekarang mari kita bahas mengenai upah atau gaji dan pendapatan. Ada istilah upah atau gaji, yaitu merupakan imbalan yang biasa diterima oleh buruh, karyawan, pegawai selama sebulan yang lalu dari pekerjaannya. Nah, contoh dari buruh, karyawan atau pegawai yaitu karyawan BUMN atau swasta, ASN, insinyur, guru, programmer, dan sebagainya. Teman-teman, imbalan atau balas jasa yang diterima selama sebulan terakhir dari pekerjaan utama berupa uang maupun barang yang dibayarkan oleh perusahaan, kantor, atau majikan. Komponen untuk upah terdiri dari gaji pokok ditambah tunjangan rutin. Nah, yang dimaksud dengan gaji pokok adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang yang diterima oleh buruh, karyawan, atau pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Uang transport, uang makan, dan upah lembur tidak termasuk ya di dalam komponen upah dan gaji. Sedangkan tunjangan rutin adalah tunjangan yang diberikan secara tetap dan teratur dalam bentuk uang dan barang seperti tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, tunjangan kemahalan, dan sebagainya. Tidak termasuk tunjangan yang tidak rutin seperti upah lembur, tunjangan makan, tunjangan transportasi, THR, tunjangan istri dan anak, bonus tahunan, bonus semesteran, bonus kuartalan, bonus prestasi, dan lain-lain. Teman-teman, pekerja yang berstatus buruh atau karyawan atau pegawai yang berkodekan 4, upah atau gajinya harus terisi dan tidak boleh nol. Untuk buruh, pekerja, pegawai yang sementara tidak bekerja seperti sakit, cuti, dan sebagainya, atau baru bekerja, isian upah gaji selama sebulan terakhir tetap harus diisi sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan dengan perusahaan, kantor, atau majikan. Sedangkan istilah pendapatan yaitu balas jasa yang diterima oleh pekerja seperti tukang cuci, tukang setrika, petani, kuli pasar atau kuli panggul, penjual pulsa online, pedagang, dan sebagainya yang berstatus berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar, dan pekerja bebas di pertanian atau pekerja bebas non-pertanian selama sebulan yang lalu dari pekerjaannya. Teman-teman, menurut rekomendasi ILO, International Labour Organization, bahwa penghasilan atau pendapatan terkait pekerjaan wirausaha atau income related to self-employment perlu ditanyakan pada survei ketenagakerjaan. Untuk itu, status berusaha dibantu buruh tidak tetap atau pekerja keluarga atau tidak dibayar yang berkodekan 2 dan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar yang berkodekan 3 juga ditanyakan pada Sakernas ini. Untuk memperoleh isian pendapatan atau penghasilan bersih dapat melalui jawaban langsung dari responden, bisa juga melalui pendekatan omset dari hasil usaha atau dari omset dan persentase keuntungan. Teman-teman, tahukah yang dimaksud dengan omset dan biaya produksi? Omset adalah seluruh penghasilan yang diperoleh dari penjualan produk atau jasa atau hasil usaha selama sebulan terakhir. Sedangkan biaya produksi adalah jumlah dari semua biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha selama sebulan terakhir. Nah, ini yang termasuk biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya pemeliharaan atau perbaikan kecil barang modal, biaya listrik, gas dan air,
biaya untuk transportasi, biaya ATK dan lain-lain, biaya buruh atau pekerja. Nah, ini khusus status berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja keluarga, tidak dibayar, dan berusaha dibantu buruh tetap atau tidak dibayar. Dan yang tidak termasuk biaya produksi yaitu biaya pembelian barang modal atau barang tahan lama untuk penunjang usaha yang tidak habis sekali pakai. Contohnya, tanah, rumah, gedung, kendaraan, mesin, kompor, panci, dan lain-lain. Berdasarkan ICLS 16 tahun 1998, pendapatan pekerja bebas adalah segala bentuk pembayaran dan manfaat yang diperoleh dalam bentuk uang, barang, dan jasa yang diterima dalam periode tertentu oleh seseorang untuk diri sendiri dan keluarganya sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Pembayaran dan manfaat bisa berasal dari pemberi kerja, profit, manfaat jaminan sosial terkait pekerjaan, misalnya program bantuan pemerintah, atau asuransi wajib pemerintah.